Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah PKB pada malam hari ini, kami mempersilahkan untuk pengurus PKB untuk menyampaikan ungkapan situasi atau sepatah dua patah kata. Kami persilahkan Bapak Gandhi. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih pada malam hari ini Persekutuan Kaum Bapak GPB Shalom boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah PKB GPB Shalom untuk bulan Juli 2021. Malam hari ini, persekutuan malam hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Penatua Ibu Yola Saputra dan pelayan liturgi Bapak Diakon Ogi Saya. Terima kasih, selamat melayani dan selamat beribadah. Terima kasih untuk Pak Gandhi. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali secara daring atau online pada saat ini untuk melaksanakan ibadah Kaum Bapak GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta dalam Minggu 9 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada malam ini akan disampaikan oleh Penatua Ibu Yola Saputra Nayawan dengan tema Pertahankan Keaslian Tanaman. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara daring atau online ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari, Kaum Bapak, kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Silakan duduk, Bapak. Silakan duduk, Bapak. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua, kaum Bapak, untuk menikmati persekutuan dengannya. Marilah
sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah. Angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami datang berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kaum Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah yang saat ini kami lakukan secara daring atau online. Sertai juga pelayan firman Penatua Ibu Yola Saputra yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang kita bacakan secara berbalasan, yaitu Mazmur 154 ayat 1 sampai dengan 7. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Kita sambut Mazmur Pujian dengan Kidung Jemaat 10 bait yang keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus
agar kita mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar, Engkau Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, pengasih dan penyayang Tuhan. Tak putus-putusnya Engkau nyatakan kasih sayang-Mu ya Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, yang selalu ya Tuhan berserah kepadamu, sujud dan menyembah Engkau Tuhan. Sehingga ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan semua itu kami boleh rasakan. Engkau ya Tuhan kumpulkan kami sebagian daripada anak-anak-Mu dalam persekutuan jemaat GPB Shalom. Lewat Pelkat PKB, persekutuan kaum Bapak, untuk bersekutu bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus kami mohon Engkau ya Tuhan kuasai kami semua untuk mampu mengerti firman-Mu yang akan kami baca, maupun ya Tuhan yang akan kami renungkan bersama, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu itu, dan di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus kami mampu lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dia, sucikan dan kuduskan dia, urapi dia, agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sekarang kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Ulangan pasal 22 ayatnya yang ke-9. Yang menyatakan, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ibadah PKB, tapi saya lihat ada ibu-ibu yang hadir, jadi saya harus menyapa dengan ibu-ibu juga. Harapan saya juga yang hadir dalam ibadah ini lebih banyak bapak-bapak. Harus begitu karena ini ibadah kaum bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat nasihat orang-orang tua dulu yang mengatakan begini, jangan borong pekerjaan karena ingat, tangan kamu cuma dua. Nasihat ini mau mengingatkan kita agar jangan suka menerima pekerjaan melebihi dari kemampuan kita untuk melakukannya. Supaya hasil pekerjaan kita itu baik dan berkualitas. Karena tangan kita cuma dua, ya terimalah pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan kita agar dapat mengerjakannya dengan kekuatan dua tangan tersebut. Jangan karena mau kejar tayang lalu kita menerima 5-6 pekerjaan, tetapi pada akhirnya kualitas hasil pekerjaan kita itu tidak baik, tidak bermutu. Kemungkinan pada akhirnya itu hasil pekerjaan itu kita tidak dipakai atau dibuang. Apakah nasihat ini berdasarkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi? Bisa juga.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan ini termasuk dalam kitab Taurat Musa yang terdiri dari 5 kitab yang ada di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Ulangan ini adalah kitab yang terakhir dalam Taurat Musa yang isinya adalah khotbah-khotbah Musa kepada umat Israel di negeri Moab. Selangkah lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Umat Israel pada waktu itu adalah angkatan baru. Kemungkinan ada yang belum lahir ketika peraturan ini diterima oleh Musa di Gunung Sinai dulu. Karena itu Musa merasa perlu mempersiapkan mereka sebelum memasuki tanah Kanaan. Mengingatkan mereka dan menekankan kepada umat Israel bahwa kalian adalah umat Allah. Kalian harus hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan ini diberikan dan harus dilakukan. Tidak asal-asalan dikasih aturan oleh Tuhan. Ada konsekuensinya. Yang melakukannya mendapat berkat, yang melanggar kebinasaan menanti di depan sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peraturan-peraturan yang Allah tetapkan begitu mendetail, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari tempat ibadah, persembahan persepuluhan, perkawinan, saling tolong menolong antara sesama, peperangan, dan seterusnya. Semua aturan-aturan itu untuk kebaikan umat Israel itu sendiri. Di dalam pasal 22 ayat 9 yang kita baca tadi, berbicara tentang aturan bercocok tanam. Dikatakan begini, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih. Aturan ini mau mengajarkan umat kalau tanah Anda itu untuk tanam anggur saja. Jangan lagi dicampur tanam ubi di samping, tanam jagung di sana. Sehingga ketika pada waktu panen kita akan panen 3 macam buah. Tidak begitu aturan Tuhan. Tanam 1 macam saja tanah itu sehingga kualitasnya itu bermutu. Hasil panennya itu bisa dipakai. Kalau kita campur-campur kemungkinan buahnya akan rusak, rasanya tidak manis, besarnya juga tidak sesuai dengan buahnya yang sebenarnya. Jangan serakah. Karena mau kejar tayang, sekali panen berapa macam buah, tetapi kita tidak memikirkan mutu dari hasil panen nanti. Mutu dan kualitas dari hasil panen tidak lagi menjadi bahan pertimbangan yang harus dipikirkan. Sama dengan tangan, kalau cuma 2, jangan borong pekerjaan, nanti hasilnya abu-abu. Karena mau kejar tayang semua borong, supaya pada akhir bulan saya terimanya banyak. Padahal kehadiran kita tidak berkualitas. Bapak Ibu, zaman Musa dulu persembahan belum pakai QR. Persembahan dulu itu dalam bentuk tanaman, hasil panen, atau ternak. Makanya hasil panen itu harus dijaga kualitasnya. Karena kelak akan dibawa ke tempat kudus. Menjadi persembahan di sana. Di rumah Tuhan. Kalau kualitasnya baik, tentu persembahan kita ini akan diterima Tuhan, akan berkenan kepada Tuhan.
Bukan asal-asalan kalau berikan persembahan kepada Tuhan. Bukan suka-suka kita kalau berikan persembahan kepada Tuhan. Tidak heran kalau banyak petugas hari Minggu sering hitung uang kolekte itu, di dalam uang itu ada struk belanja. Ada lap kacamata, keikut. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan dengan baik dari rumah. Ketika diajak persembahan, boro-boro cari dompet, asal ambil, taruh di kantong. Ketahuan kan? Tidak dipersiapkan dengan baik pemberian untuk Tuhan. Kalau ada jemaat yang belum tahu, sekarang diberitahu. Berilah persembahan yang baik kepada Tuhan. Ketika mau ke tempat ibadah, sediakan itu persembahan, taruh di kantong atau di dalam Alkitab. Jangan udah ratusan kali ibadah, persembahan aja tidak mengerti bahwa harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, tapi hati yang tulus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu yang dilihat. Kelanjutan dari pasal ayat 9 tadi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan begini. Supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Bapak Ibu, kalau sudah panen di zaman Musa dulu, mau baik atau buruk itu hasil panen, itu harus bawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan. Dan di sana itu imam-imam tidak akan menolak, oh ini buah jelek, nggak boleh, nggak diterima. Tidak begitu. Persembahan yang dibawa akan tetap diterima. Tetapi Allah, tempat tujuan kita untuk memberikan persembahan itu, yang akan menilai persembahan kita tulus, sungguh-sungguh, dan Allah sendiri akan meminta pertanggungjawaban kepada kita ketika kita memberikan persembahan itu. Bukan para imam, bukan para pendeta, bukan para presbiter. Allah yang sumber hidup kita yang akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita semua. Kan udah diberitahu, jangan tanam 2 jenis benih, tanam 1 aja, nih hasilnya jelek. Ketika kita melanggar, ada konsekuensinya. Nanti Bapak Ibu baca, semua aturan ini dibuat ada konsekuensinya nanti di dalam pasal 30 ayat 11 sampai dengan 20. Tuhan tidak memberikan aturan sesuka-sukanya mau dijalanin atau tidak, terserah umat, tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, oleh gereja, atau oleh suatu organisasi bertujuan untuk kebaikan dari warga negara tersebut, bertujuan untuk kebaikan dari warga gereja tersebut, bertujuan untuk setiap anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Agar setiap warga, setiap anggota yang ada di dalamnya ketika mau berucap, ketika mau bertindak harus pakai dasar aturan undang-undang yang ada. Maksudnya agar semua berjalan dengan teratur, berjalan seirama, tidak bergesekan. Agar semua yang ada di dalam itu merasakan indahnya hidup kebersamaan dan sejahtera. Kita semua masih ingat peristiwa di negeri kita tahun 98. Ketika Indonesia mengalami vakum kekuasaan. Tidak ada pemerintahan. Tidak ada pengambil keputusan. Tidak ada aturan. Perkosaan terjadi di mana-mana tanpa merasa berdosa yang melakukannya.
penjarahan, pembakaran dilakukan tanpa takut untuk ditangkap. Sejarah hitam di negeri ini, dan harus menjadi pelajaran bagi kita semua warga Indonesia, agar hal itu tidak terulang kembali. Karena itu jangan sampai lagi negara vakum kekuasaan. Kita sudah alami itu. Oleh karena itu, siapapun yang memimpin negeri ini, kita patut mendukung di dalam doa agar mereka memerintah dengan hikmat Tuhan yang akan membawa damai sejahtera bagi setiap kita warga Indonesia yang ada di dalamnya. Nggak usah mencela pemerintah, salah-salah dikit ya kita juga banyak salah. Pemerintah berjuang untuk kesehatan warga, untuk kesejahteraan rakyat. Kewajiban kita untuk mendukung mereka di dalam doa. Semua orang tidak mau pengalaman pahit dalam hidupnya terulang kembali. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena pada malam hari ini firman Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita semua untuk mematuhi semua aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Apapun itu aturan itu, dimanapun kita berada. Sekecil apapun, mungkin cuma aturan-aturan main di dalam rumah tangga kita. Membantu istri, cuci piring, nyapu, ngepel, suapin anak. Lakukan itu. Itu bukan pekerjaan yang hina. Tetapi masih ada aja suami-suami yang menganggap remeh. Suami-suami yang arogan, menempatkan diri sebagai kepala rumah tangga yang mengatur rumah tangga, sehingga semua peraturan yang ada di dalam rumah tangga itu hanya berlaku bagi istri dan anak-anak. Si suami mau tidur sepanjang hari, mau pulang pagi, istri harus diam, tidak boleh bersuara, apalagi marah. Hormati istri Anda. Dia bukan hanya pendengar untuk mendengar perintah-perintah suami dan melakukannya, meskipun dalam hatinya batin. Karena tidak diberikan hak untuk bicara. Kalau lain kali saya bercanda dengan bapak-bapak di luar sana, ada cerita-cerita begini yang keluar. Ada ibu-ibu loh yang cubit saya di belakang. Bagus tante ngomong tante, bagus tante ngomong. Ini kan spontan, keluar unek-unek mereka, keluhan mereka. Cuma disampaikan pada saat itu dalam suasana santai. Tetapi berarti ini ada, dan para suami itu harus simak. Jangan anggap remeh. Itu secara tidak langsung mau mengatakan bahwa saya istri juga punya hak di dalam rumah tangga untuk bersuara. Bukan hanya mendengar dan melaksanakan perintah-perintah suami yang tanpa aturan dan tanpa perasaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Musa kepada Israel yang menekankan bahwa kamu adalah umat Allah. Nasihat ini berlaku juga kepada kita semua. Kita semua adalah umat Allah. Tunjukkan identitas kita itu kepada dunia. Dan pertahankanlah status itu sesuai dengan aslinya. Dengan patuh dan hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tentukan. Yang selengkapnya ada di dalam Alkitab ini. Karena itu baca ini Alkitab supaya tahu. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nikmatilah berkat Tuhan dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam persekutuan Bapak di jemaat GPIB Shalom ini. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat
322. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga yang kuat, kerja yang kubuat, kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, keras dunia yang harus kami lewati. Namun Tuhan tetap mendorong kami bahwa ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi ya Tuhan tantangan dan godaan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami tetap kuat. Kami tetap ya Tuhan menunjukkan identitas kami, status kami sebagai anak-anak Allah yang selalu mematuhi aturan-aturan yang Allah tetapkan. Agar kami ya Tuhan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam kehidupan sehari-hari lewat ucapan dan perilaku kami yang patuh pada aturan-aturan yang Engkau tetapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati mereka dan keluarganya. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Berikanlah terus mereka kerinduan untuk selalu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini Tuhan. Kuatkanlah iman mereka semua ya Tuhan. Dengarkanlah segala doa dan harapan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat Shalom di sini. Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Semua kami hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani jemaat-Mu di sini, baik semua presbiter, pelkat, komisi, BPPJ, karyawan, bersama-sama dengan para hamba-Mu, Pendeta Aprianus Libat dan Pendeta Budi Santoso. Mampukan kami Bapa untuk melayani jemaat-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan teladan yang nyata, untuk membangun iman mereka, agar iman mereka ya Tuhan terus terpelihara, bertumbuh ya Tuhan, yang akan membawa persekutuan jemaat Shalom ini semakin kuat. Kami ya Tuhan berdoa untuk semua pengurus PKB khususnya. Tuhan Engkau berkati mereka. Ada perjuangan, ada pengorbanan dalam pelayanan. Sehingga ya Tuhan, ketika ya Tuhan Engkau menguasai mereka, Engkau berbicara kepada mereka. Semua itu mereka ya Tuhan akan tinggalkan. Karena hanya fokus kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang mereka layani. Sehingga segala ego mereka, segala emosi mereka ya Tuhan, mereka tinggalkan. Karena mereka ya Tuhan mau melayani sungguh-sungguh dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Berkati mereka dan keluarganya. Berikan kerjasama yang baik semua pengurus PKB di sini. Demikian juga semua anggota PKB yang ada. Berikanlah ya Tuhan mereka kemampuan untuk mendorong para pengurus sehingga seluruh program kerja mereka dapat berjalan dengan baik di sepanjang tahun 2021 ini. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan semua program kerja jemaat di sini. Berkati semua pelayanan ya Tuhan kepada jemaat. Berkati semua program kerja yang telah ditetapkan oleh seluruh presbiter, khususnya pelaksana harian majelis jemaat. Biarlah ya Tuhan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu.
Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat yang sedang bergumul, mereka yang lemah, mereka yang sakit, khususnya Bapak Sahat, Ibu Susan, Muti, Yehu, dan Arlo. Mereka sedang berada di dalam isolasi mandiri ya Tuhan, di apartemen Pasar Rumput. Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, kuatkan mereka. Mereka tidak sendiri. Ada kami jemaat-Mu ya Tuhan, yang bersama-sama dengan mereka di dalam doa kepadamu. Biarlah Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan pulihkan kesehatan dan kekuatan mereka. Tuhan kuatkan iman mereka untuk melawan semua tantangan, ketakutan, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan semua makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan Bapa. Biarlah mereka menyadari semua itu hanya alat-Mu semata. Juga termasuk dokter dan perawat. Karena kehendak dan kuasa-Mu ya Yesus Kristus yang akan memulihkan kesehatan dan kekuatan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemulihan ya Tuhan yang boleh dialami oleh Ibu Sri Budiati, Ika, Wati, suami dan anaknya. Keluarga Samuel Herman, Ibu Berliana dan Duma Siregar, David Sigar dan Ibu Hana serta Adit. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau dengar segala ucapan dan syukur mereka kepadamu Tuhan. Sehingga hari-hari hidup mereka ke depan, kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada mereka, mereka mau pakai untuk memuliakan Engkau Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Graciono, Bapak Yuda Simangunsong, Bapak Lasamahu, Nona Merilo, Ibu Diksi, Bapak Wagito, Bapak Ibu Manafe, Bapak John Samalo, Bapak Susito, Bapak Hananta Boga. Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, kuatkanlah iman mereka. Agar mereka terus berdoa kepadamu, agar mereka terus membawa pengharapannya kepadamu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan pada waktu yang indah Tuhan nyatakan kebesaran dan kuasa-Mu kepada mereka. Mereka ya Tuhan boleh sembuh, mereka kuat kembali Tuhan di dalam pertolongan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu Siswa Hadi, Ibu Kaligis, Ibu Sihaya, Ibu Tobing, Ibu Lantang, Ibu Sakwarela, Ibu Nahumuri, Ibu Enda Wawuruntu. Biarlah ya Tuhan Engkau topang mereka agar kehidupan di hari tua mereka tetap melayani Engkau lewat doa syafaat yang mereka naikkan buat semua kami, khususnya bagi anak cucu mereka. Pelihara mereka ya Tuhan di hari tua agar mereka selalu merasakan damai sejahtera daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Puji Prasetyanto dan semua anak cucu dan keluarga besar. Tuhan, Engkau adalah penghiburan yang sejati. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka iman, agar ya Tuhan mereka tidak terus tenggelam dalam duka cita. Ingatkan Ibu serta semua anak cucu bahwa ada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka di hari-hari ke depan untuk mereka laksanakan dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh saksikan peristiwa ini kepada kami semua, bahwa ada pergumulan, namun kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus selalu ya Tuhan menyertai mereka. Bapa di dalam surga, berkatilah bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Berikanlah hikmat, berikanlah iman kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua TNI Polri, jaksa hakim, DPR, MPR, semua rektor, dosen dan guru-guru. Tuhan biarlah Engkau kendalikan mereka semua dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah yang akan membawa damai sejahtera bagi kami semua lapisan warga Indonesia. Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan semua relawan, semua ya Tuhan mereka yang bertugas di gugus depan Bapa, para aparat Dinas Perhubungan, serta para Satpol PP di dalam melaksanakan tugas di lapangan Tuhan untuk menertibkan semua warga ya Tuhan untuk mendukung protokol kesehatan. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka hikmat Bapa, sehingga mereka tidak terpancing ya Tuhan dengan oknum-oknum yang melanggar ya Bapa. Biarlah mereka bijak dalam mengambil keputusan di lapangan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Demikian juga ya Bapa, kami dukung dalam doa para dokter, perawat,
karyawan di rumah sakit, di puskesmas, atau di balai-balai pengobatan lainnya, para sopir ambulans, para petugas di TPU. Tuhan Yesus, lihat mereka Tuhan, jaga mereka, pelihara mereka dan keluarganya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melandasi pelayanan mereka kepada semua masyarakat ya Tuhan, yang sedang sakit, yang membutuhkan ya Tuhan tenaga mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Roma 12 ayat yang pertama, ia menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dari
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami dapat memberi dengan sukacita dan tulus hati berdasarkan apa yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai bukti kesediaan kami untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hidup dengan sesama demi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami sesuai rancangan dan kehendak-Mu, agar orang lain juga selalu ceria dan bahagia dalam hidupnya. Terpujilah Engkau, ya Yesus, sumber berkat dan kasih karunia. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam warta Pelkat PKB. Kami persilakan. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Kami pengurus PKB GPB Shalom berterima kasih kepada Penatua Ibu Yola Saputra atas pelayanan malam hari ini sebagai dalam tugas pemberita firman, dan juga kepada Bapak Diaken Ongki saya. Terima kasih atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Bapak Jeffrey atas pelayanan malam hari ini. Kepada Saudari Ilona, terima kasih yang selalu setia dalam pelayanan di GPB Shalom. Kami juga berterima kasih kepada tim multimedia GPB Shalom, Bapak Tember Sitompul, dan Saudari Tia. Terima kasih yang selalu setia mendukung pelayanan di GPB Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah PKB bulan Agustus dilaksanakan tanggal 12 Agustus, hari Kamis 12 Agustus 2021. Demikian dari pengurus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti sebelum berkat, setelah pujian ini, kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang ada di Manado yang sedang mengalami sakit. Mereka minta didukung dalam doa dalam persekutuan ini. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada jemaat-jemaat-Mu ya Bapa,
yang rindu membawa pengharapan mereka. Lewat kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di dalam persekutuan kaum bapa. Mereka tahu bahwa tidak ada pengharapan di luar Engkau ya Yesus Kristus. Bapak Sultan, Tentua, dan Ibu Neti. Mereka ya Tuhan sedang mengalami gangguan dalam kesehatannya dan saat ini sedang berada di Manado. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman mereka. Teguhkanlah iman mereka. Agar mereka tidak tenggelam dalam ketakutan. Agar mereka tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kasih sayang-Mu kepada Bapak Ibu ini. Agar mereka ya Tuhan sungguh-sungguh hanya membawa pengharapannya kepadamu. Karena hanya di dalam kehendak dan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan. Karena itu kami semua ya Tuhan, yang hadir di tempat ini mendukung mereka di dalam doa kepadamu. Lawat mereka ya Tuhan, dengarlah segala doa dan pengharapan mereka dan keluarganya. Tuhan sembuhkan Bapak Sultan dan Ibu Neti. Berkati ya Bapak semua dokter, perawat, makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan. Agar menjadi alat-Mu ya Bapak, untuk memulihkan kesehatan dan kekuatan mereka. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan Pak Sultan dan Ibu Neti. Dengarlah ya Tuhan semua doa dan harapan mereka. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada malam hari ini, ibadah kaum bapak telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir, yang ikut dalam ibadah baik di rumah maupun di ruang gereja ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Yola atas doanya. Terima kasih Bu Yola.
Om Robert. Terima kasih Pak Pak Jeff, Odi. terima kasih Pak Jeff. Om Iwan, I miss you. Malam Pak Marvin, rindu Bapak. Sama-sama Om Iwan. Malam Om Dupuy. Pece. Pak Edi, salam kenal Pak Edi. Halo Om Dupuy, Starbucks menunggu. Kayo Ki, Dangki. Om Billy. Ada Bapak PE, Lekam Topesi. Mana dia? Oke, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Om Yogi. Pak Billy bulan depan albumnya keluar ya? Sedap, asik. Gua demen itu. Om Billy dilawan. Apit. Ya semuanya pamit dulu ya. Mana Bil? Buru-buru amat lu. Oke. Ulang tahun anaknya. Oh iya ya, selamat ya buat Ruti ya. Serut ya, Bil. Oh iya, pamit juga ya. Pulang kerja dulu nih. Oke. Ya, Bang kerja dari mana? terima kasih. Tuhan berkati semuanya. PKB Salam. Amin. Izin keluar. Lanjut kerja soalnya. Kerja cari perempuan kah? Iya, jele. Om Robert Surindu Wawan Bung Kopi. Martin, Itu happy birthday tuh. Bung Martin. Iya, siap. Beta Jerry nih. Mana? Pinang, di Tanjung Pinang. Oh Jerry. Saya. Jerry. Oh iya, Panggil kakak. mantap. Beta ikut nih, di Iya. Tanjung Pinang. Itu Ali bicara Yo. nanti kapal berangkat tinggal lagi. Belum, kapal lagi berlabuh. Oh gitu. Tanjung Pinang. Oh mantap. Ali ini cuma nongol kalau ada lagi tugas. Jer, salam Lagi semua lagi semuanya. berlabuh, mau bimbang apa lagi? Ali Bikin apa sehat, lagi berlabuh ya udah dengerin. Oh, sehat betul. tuh. Glenn. Air laut terus, sehat Amin. terus. Amin. Amin. Tuhan, sehat. Sehat. Yo. Lama Bisa nggak lihat ketemu kamu Jer. orang Iya. Oh iya, yo. Itu ada anakku dua tuh. Yang satu Pak. Aduh. Cuma lihat foto gambar foto video aja nih. Iya, Bung, iya, sehat iya, Bung iya. Sehat. Amin Jer. Nanti kapan Martin sehat ya? Sehat. Kapan sampai Jakarta? Aduh, belum tahu kapan nih. Sudah Lagi lah. PPKM. Oh iya. Kasih kumpul tuh gaping banyak-banyak lu Jer. Tuan. Selamat, halo. Halo. Iya. Kapan lagi kumpul-kumpul lagi toh? Iya. Terakhir kita ketemu di gereja itu kapan ya? Natal kah? Vin sama Bapak ya? Iya. Bapak. Iya. Nanti gua kasih tahu dia. Bapak sama Ibu. Wah. Iya. Aduh, Iya tersiksa juga. di Tanjung ini. Berlabuh terus. PKM nih. Iya, Tanjung Pinang situ tuh ke hotel apa yang di atas tuh? Nah, hotel apa? Dekat pinggir laut kah? Iya. Iya, berlabuh pinggir laut tuh, tengah. Mancing ikan aja lebih baik lah. Mancing cumi ikan aja. Oh, anchor ya Jer ya? Nggak nepi ya dia anchor di sana ya? Iya. Udah begini aja. Nunggu berita lagi selanjutnya baru belayar lagi. Makasih Tia. Iya, makasih ya. Ya, Sampai yo. sama-sama. Sama Sampai semua yo semua lah. PKB. Sampai baku Ada yang datang. hadir. Oh, udah 28. Walaupun suara terputus-putus, yang penting sambung. Bagus kok suara Jer. Nah, kacau sini. Suara bagus Jer. Itu PKB Shalom kok gue PLPF ada gua juga ini David di kerjaannya nih. Fit,
Kok gua ada 2 di Zoom gua? Ya itu lagi anak di cewek itu yang lagi di spotlight tuh, lagi di spotlight. Ada namanya spotlight Om. Oh gitu. Di spot pakai light. Gitu Om. Tuh. Oh gitu. Diisekin. Aduh. berarti ya Aduh. Itu lewat. Aduh. ya Itu lah. Ben, lauk itu. lauk. Jangan, itu kawan. Wow. Itu kawan apa lauk? Itu tuh. Itu yang belakangnya Tia tuh mulai berdebar-debar kalau dibilang lauk tuh. Lauknya sayur kolnya marah dia kalau bilang lauk itu. Tapi yang setelah sayur kolnya jangan dimakan Om. Itu sayur kol. Aduh. Iya. Ini nih gambarnya. Mana? Bung, Mana? ini gambar nih. Nah, itu dia.